Oke, kali ini kita sudah ada di Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan. Seperti yang kita tahu, di belakang saya sekarang sudah ada Pasar Tani DPPKP. Kita akan mengetahui, kita akan cari tahu kira-kira para pengunjung di sini dan pedagang sudah tahu apa belum sih tentang Bantul Bersinar. Dan kira-kira bagaimana reaksi dia, setuju atau tidak, terus apa pendapat dia tentang Bantul Bersinar. Yuk, ikuti saya. Permisi, selamat pagi. Kali ini ada pengunjung yang di Pasar Tani dengan Mbak siapa? Dewi. Mbak Dewi, dan yang satunya? Mega. Mbak Mega. Oke, Mbak Dewi dan Mbak Mega. Saya mau sedikit tanya nih ya. Kira-kira Mbak Dewi dan Mbak Mega ini pernah dengar kata-kata ini enggak? Bantul Bersinar. Ayo, kira-kira pernah dengar? Pernah. Pernah? Pernah. Kira-kira artinya apa itu, Mbak? Jadi Bantul Bersinar itu salah satu program dari BNN yang artinya Bantul Bersih Narkoba, Mbak. Oke. Kalau boleh saya nanya nih, Mbak ya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan kita selaku ASN terhadap memerangi narkoba? Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Mbak? Kalau itu mulai dari diri sendiri dulu ya. Kalau diri sendiri membatasi diri, pertama ibadahnya, kemudian dari lingkungannya juga, pergaulannya. Oh gitu ya. Jadi lebih kita memulai dari diri sendiri ya. Oke, mengingat karena kita kan salah satu generasi milenial. Ya, generasi milenial menjadi kader anti narkoba terhadap diri kita sendiri dan keluarga. Dan keluarga. Gitu ya. Terus kira-kira untuk slogan Bantul Bersinar, kira-kira setuju nggak Mbak Dewi sama Mbak Mega? Setuju sih, bagus. Setuju ya, unik ya, bagus ya. Kata-katanya unik, terus bisa diingat. Gampang diingat ya. Oke. Berarti yang jelas kita selaku ASN tetap harus melakukan gerakan anti narkoba. Yap. Setuju? Setuju. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah melihat respon dari pengunjung, sekarang kita mau tanya-tanya nih sama pedagang di Pasar Tani DPPKP. Permisi, dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ibu Ayu, saya mau tanya nih, Bu. Kira-kira Ibu pernah dengar kata Bantul Bersinar nggak, Bu? Baru-baru ini sih, Baru-baru ini ya. Jadi kalau belum pernah dengar, Bantul Bersinar itu tuh Bantul Bersih Narkoba, Bu. Itu salah satu slogan dari BNN. Nah, yang saya pengen tahu lagi, Bu, Ibu selaku pedagang di sini, kira-kira apa sih, Bu, respon Anda, pendapat Anda tentang kasus narkoba di Bantul, dan kira-kira bagaimana kita harus menyikapinya dan menanganinya? Gini ya, Mas, kalau menurut pendapat saya, melihat pemuda-pemuda sekarang banyak sekali yang menggunakan narkoba, itu sebetulnya sangat memprihatinkan. Karena apa? Imbas dari penggunaan narkoba itu kadang-kadang juga merugikan banyak orang, bukan cuma yang pengguna sendiri, tapi juga merugikan lingkungan juga, teman-teman sebaya, bahkan orang tua juga kena imbasnya. Sebagai contoh misalnya, yang pengguna narkoba, pemuda-pemudi yang pengguna narkoba itu sebagai contoh misalnya sedang mengendarai kendaraan, Mas, itu sangat merugikan bagi pengendara-pengendara yang lainnya. Berkendara dalam pengaruh narkoba, Bu ya. Saya pernah mempunyai pengalaman buruk, Mas, tapi alhamdulillah tidak mengenai saya ya. Pernah pagi-pagi itu melihat siksak mobil siksak itu kencang sekali, Mas. Terus sampai di depan itu putar balik juga siksak juga. Ternyata dia itu, saya lirik gitu pas melewati gitu, pengguna mungkin mabuk ya, Mas, ya, karena di mukanya itu juga kelihatan kan kalau mabuk. Nah itu kan kalau misalnya itu nabrak orang kan ya, yang kena itu kan merugikan orang lain. Di samping itu pemikiran mereka juga sudah error ya, Mas, sudah wrong ya, Mas, karena mereka sudah terkontaminasi dengan narkoba itu. Oh iya, benar, Bu. Oke. Berarti sampai hari ini Ibu tetap berpendapat bahwasanya kita semua harus memerangi narkoba. Setuju jelas, dengan Bantul Bersinar ya? Oke, kurang lebih itu wawancara kita dengan pedagang dan pengunjung. Selanjutnya kita jalan-jalan di sini dulu ya. Kita lihat bagaimana
kondisi di Pasar Tani ini. Oke, kurang lebih itu tadi wawancara kita dengan para pedagang dan petani di Pasar Tani DPPKP perihal respon mereka terhadap Bantul Bersinar dan pendapat mereka tentang narkoba di Bantul. Dan kita juga sudah jalan-jalan melihat beberapa produk dari Pasar Tani DPPKP. Kurang lebih itu saja. Sampai jumpa lagi. Saya Masda dari DPPKP melaporkan. Terima kasih.